Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Nah, hari ini kita sampai pada tema 2 subtema 3, pembelajaran 3 sampai 6. Wah, kita siap-siap kebut. Oh iya, ini lanjutan yang halaman 62. Kemarin Bu Ninin kan terputus karena durasi video di HP-nya tidak cukup. Nah, Bu Ninin bahas ya. Apa yang dimaksud dengan catur warga? Catur warga adalah keluarga yang terdiri dari 4 anggota. Nomor 2, sebutkan 2 peran ibu sebagai orang tua. Memasak makanan untuk keluarga, mengurus rumah tangga. Ini Bu Nin sebutkan hanya 2, tapi sesungguhnya peran ibu itu sebagai orang tua ya banyak. Oh iya, ditambahkan mungkin sebagai orang tua adalah mengasuh dan mendidik anak. Nomor 3, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan membudidayakan cabai? Cabai itu cabai ya. Nah, yang pertama pengolahan tanah, penanaman bibit cabai, penyiraman, pemasangan ajir atau yang itu tempat untuk merambatnya tumbuhan cabai, kemudian pemupukan. Nomor 4, sebutkan pupuk yang bisa diberikan untuk tanaman cabai. Nah, pupuknya bisa menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, atau pupuk buatan yang lain, pupuk urea misalnya, atau pupuk NPK. Nah, kalau kamu ke orang jual bunga, itu nanti akan banyak bermacam-macam pupuk. Nah, bisa pilih pupuknya di situ. Nomor 5, dalam permainan kapal selam, apabila gurumu memberi aba-aba naik, maka apa yang kamu lakukan? Putar kepala ke kanan, tangan di pinggang dan posisi jongkok, kemudian ke kiri. Kemudian berdiri. Nah, itu ada di halaman 61. Aba-aba kapal selam ini seharusnya bisa praktek ketika kita bermain pramuka. Nah, itu lebih seru. Jadi orangnya rame-rame. Jadi kapal selamnya lebih banyak gitu. Kemudian cara merawat bunga mawar di pot. Cara yang pertama adalah memilih pot yang tepat. Nah, pot yang tepat ini yang terbuat dari tanah liat. Bu Nin juga baru tahu loh ternyata kalau yang terbuat dari tanah liat itu lebih baik daripada yang dari plastik. Kenapa? Karena pot tanah liat itu memiliki banyak pori-pori atau tanah liatnya itu kan tidak tertutup rapat gitu. Ternyata kalau dilihat sih tertutup, tapi kalau dilihat lebih dekat itu terlihat ada pori-pori atau celah-celah yang membuat air dapat mengalir keluar dan membuat tanaman tidak busuk. Jadi menyiram bunga mawar itu tidak boleh airnya sampai menggenang banyak gitu. Tak siram banyak, barangkali nanti sore aku lupa menyiram. Nah, jangan. Karena kalau airnya terlalu banyak di dalam pot itu, maka nanti akan membusukkan tanaman tersebut. Jadi bunga mawar itu tidak tahan terhadap air yang banyak. Nah, kemudian nomor 2, penyiraman yang tepat. Nah, siramnya melalui tanahnya. Jadi jangan daun dan bunganya. Karena daun dan bunganya itu sangat rentan terhadap kekeringan, jadi sensitif sekali. Jadi menyiramnya di tanahnya saja. Kalau musim hujan menyiramnya 1 kali saja. Kalau musim kemarau seperti sekarang ini ya tidak ada hujan, menyiramnya bisa 2 kali sehari. Jadi ketika pagi dan sore. Kalau di LKS itu salah tulisannya, itu 2 hari sekali. Kalau di LKS itu salah, 2 kali sehari maksudnya. Kemudian nomor 3, media tanah yang baik. Nah, tanah yang baik itu yang kadar airnya bagus, jangan terlalu gembur. Jangan terlalu gembur ataupun jangan terlalu kering ya, biasa-biasa saja. Kalau terlalu gembur ya yang tadi Bunda jelaskan bahwa itu bisa membusukkan tanaman bunga mawar ini. Jadi bunga mawar itu susah-susah gampang gitulah ditanamnya. Yang penting kalian tahu caranya, itu akan sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya nomor 4 adalah pemberian pupuk. Nah,
pupuk kandang yang dihasilkan oleh kotoran hewan. Nah, ini baik sekali. Nomor 5, jaga tanaman dari serangan hama. Hama itu apa? Yo, ingat tidak? Kalau hama itu adalah hewan pengganggu. Kalau gulma adalah tumbuhan pengganggu. Nah, kalau hama, caranya disemprot pestisida dalam kurun waktu 1-2 kali dalam 1 bulan. Jadi jangan terlalu banyak, karena pestisida itu kan bahan kimia. Jadi itu juga tidak bisa tidak kurang baik untuk tanaman. Jadi mungkin 1 atau 2 kali dalam 1 bulan itu sudah waktu yang cukup baik ya. Nah, kalau gulma dibasminya dengan apa? Beda ya. Kalau hama tadi kan hewan pengganggu, dibasminya dengan pestisida. Kalau gulma itu tanaman pengganggu, itu bisa dibasmi dengan namanya herbisida gitu ya. Kemudian selanjutnya membuat dan merawat tanaman gantung. Ini ada di buku paket. Loh, itu sudah Bu Ninin crop loh. Tapi kok hilang? Soalnya ini Bu Ninin ganti ini warna slide-nya. Jadi ternyata berubah. Ya sudah deh. Itu ada di buku paket. Nah, halaman bentar ya, kita cari dulu. Halaman 122. Nah, kalau mau lihat yang halaman 122 itu lebih jelas ya. Caranya yang pertama, sediakan alat dan bahan ya. Botol plastik, pita perekat. Pita perekat itu selotip itu loh. Kemudian gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanamannya. Lalu caranya yang pertama adalah potong bagian bawah botol. Rekatkan pita perekat di sekeliling bagian yang dipotong. Nah, ini supaya aman juga. Kalau tidak pakai pita perekat juga enggak apa-apa sepertinya ya. Kemudian yang kedua, cara kedua, buat 4 lubang di bagian perekat. Jadi perekatnya itu bisa dipakai untuk membuat lubang kalau kesulitan membuat lubang di botolnya. Tapi kalau di botolnya kalian tidak kesulitan, ya langsung di botolnya saja sebaiknya. Kemudian masukkan tanaman pelan-pelan. Jadi tanamannya itu dimasukkan pelan-pelan. Oh ya, maaf. Sepertinya gini, diberi perekat itu tujuannya juga ketika lubang di botolnya itu nanti kalau sudah dibuat itu tidak merusak botol tersebut dengan mudah. Jadi kan nanti botolnya kan digantung. Barangkali tanamannya sudah berat. Nah, itu nanti bisa lama-lama sobek lubang yang ada di botol itu. Jadi diberi pita perekat begitu ya. Kemudian tanamannya dimasukkan pelan-pelan, tadi langkah ketiga. Lalu langkah yang keempat, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian pohon. Jadi diratakan di dalam itu, jangan sampai ada bagian yang punya celah. Nomor 5 atau langkah yang kelima, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Jadi usahakan juga talinya ini kuat supaya nanti kalau tumbuhannya sudah semakin berat karena mengalami pertumbuhan, itu talinya tidak rusak atau patah. Kemudian yang keenam, gantung menggunakan paku di dinding. Nah, ini untuk bisa penghias rumah nih, supaya rumahnya lebih indah. Selanjutnya, hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Wow. Ini ada di halaman 127 sampai 128. Nah, sabuk hijau. Jadi gini, hutan bakau itu bisa bisa tumbuh di tepian pantai. Nah, yang pernah main ke hutan mangrove Surabaya, nah seperti itu tumbuhan bakau. Kalau belum besar di sana ada, masih pembibitan tuh ada, sampai yang sudah besar pun juga ada. Nah, tumbuhan bakau ini ada di sekitar tepi pantai. Jadi itu gunanya untuk melindungi sekitar pantai supaya tidak terkikis oleh air laut. Jadi kan begini, laut itu kan pasti ada ombaknya ya.
Nah, ketika ombak itu sampai ke tepi laut, bayangkan kalau ada pohon bakaunya. Nah, itu akan lebih terlindungi. Jadi eh, apa namanya? Kena tepi pantai itu tidak sampai menghabiskan tanah yang ada di situ. Kan gini, ombaknya kan habis dari laut, ombaknya mengarah ke daratan, ke tepian pantai. Habis itu kan kembali lagi ke lautnya. Nah, itu membawa pasir. Nah, semakin lama pasir yang dibawa kan semakin banyak. Nah, itu tidak baik karena nanti akan membuat tanahnya terkikis. Pengikisan tanah itu sudah pernah Bunin jelaskan sepertinya di waktu dulu itu. Nah, supaya tidak terkikis seperti itu, maka dilakukan penanaman pohon bakau. Nah, jadi di sekitar pantainya itu diberi pohon bakau, tapi tidak terlalu ke menutupi semuanya loh ya. Kalau menutupi semuanya nanti tidak bisa menikmati keindahan laut dong, keindahan pantai. Jadi mungkin diberi jarak, agak diberi jarak. Nah, itu pohon bakau kalau semakin besar dia akan semakin tahan dengan terjangan ombak seperti itu. Nah, ternyata hutan bakau kalau misalnya sudah banyak pohonnya kan jadi hutan ya. Nah, hutan bakau itu juga bisa meredam gelombang besar loh, termasuk tsunami. Wow, keren sekali ya sabuk hijaunya. Nah, itu perlu kerjasama warga untuk sama-sama menanam pohon bakau. Nah, ada dua hal penting yang dilakukan untuk merawat hutan bakau. Yang pertama penyiangan, yang kedua penyulaman. Penyiangan itu membasmi hama. Kalau penyulaman itu pergantian pohon bakau yang mati. Jadi kalau gini, pohon itu kan tumbuhnya agak lama. Jadi usahakan menanam yang banyak. Nah, nanti sambil menunggu dia sudah tumbuh, kita juga sudah harus melakukan pembibitan. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ada tumbuhan bakau yang udah mati karena tua, karena terlalu banyak menahan terjangan ombak, nah itu bisa digantikan dengan tumbuhan bakau baru yang sudah dibibit sebelumnya, begitu. Kemudian eh, apa kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Wah, hati-hati ya kalau di pantai. Barangkali ada pohon yang tidak sengaja kamu injak. Nah, ternyata itu bibitnya pohon bakau. Sayang sekali, nanti dia tidak bisa tumbuh besar untuk melindungi daratan kita dari terjangan ombak. Nah, latihan pembelajaran 3 LKS halaman 65. Nomor 1, untuk menghindari serangan hama, sebaiknya bunga mawar disemprot pestisida. 2, pot yang cocok untuk menanam bunga mawar adalah B. Tanah liat. Nomor 3, berikut yang tidak termasuk cara merawat bunga mawar adalah yang C. Pemangkasan tidak rutin. Nah, dipangkasnya secara rutin. Kalau ada daunnya yang sudah rusak itu segera digunting pakai alat ya, jangan pakai tangan, pakai gunting rumput, gunting tanaman. Nah, itu gunanya kenapa? Kalau daunnya sudah busuk itu kan mengandung air. Nah, itu nanti bisa membusukkan daun-daun yang lain. Kemudian nomor 4, Ani mempunyai 2 buah penghapus, masing-masing panjangnya 5 cm dan 3 cm. Dalam bentuk garis bilangan yang mana jawabannya? Yang D ya. Nah, yang pertama kan 5 ditambah 3 gitu. Jadi usahakan urut sesuai apa yang disebutkan di soal. Kalau yang A itu juga benar sebenarnya, tapi yang A itu 3 dulu dan baru kemudian 5. Padahal yang diminta di soal 5 kemudian 3. Kemudian nomor 5, tujuan gambar dekoratif adalah untuk titik-titik benda, untuk memperindah benda. Nomor 1, berapa kali bunga mawar seharusnya disiram pada musim kemarau? 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Ingat ya, jangan siang-siang menyiram tanaman.
mengganggu proses fotosintesis. Nomor 2, mengapa pot untuk bunga mawar lebih baik terbuat dari tanah liat? Karena memiliki banyak pori yang membuat air dapat mengalir keluar dan membuat tanaman tidak busuk. Nomor 3, mengapa pada saat menyiram bunga mawar tidak boleh sampai menggenang di pot? Karena bunga dan daun bunga mawar sangat rentan terhadap kekeringan. Jadi tadi ya, supaya tidak membusuk gitu. Nomor 4, tentukan hasil 8 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Nah, itu yang pertama 8 langkah dulu, kemudian 5 langkah. Nah, dari angka 8 ke 5 langkah itu, dari 8 ditambah 5 itu sampai ke titik 13. Berarti 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nomor 5, sebutkan motif-motif dekoratif yang kamu ketahui. Motif hewan, motif tumbuhan. Kalau yang kemarin sudah dibuat itu motif tumbuhan. Nah, selanjutnya melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, orang yang melakukan wawancara ini namanya pewawancara. Jadi kalau kamu bertanya ke seseorang, nah, misalnya kamu bertanya kepada Pak RT misalnya. Nah, kamu itu sebagai pewawancara. Lalu Pak RT itu sebagai orang yang diwawancarai atau nama lainnya adalah narasumber. Nah, yang harus disiapkan sebelum wawancara adalah daftar pertanyaan. Supaya nanti ketika kamu ngobrol itu tidak kehabisan pertanyaan. Mau tanya apa ya? Nah, tidak bingung di situ. Jadi sebaiknya daftar pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hasil wawancara adalah tulis hal-hal penting. Urutkan gagasan narasumber. Simpulkan gagasan narasumber. Nah, pertanyaan yang baik mengandung 5W1H. Apa tuh? Ini kalian sebenarnya sudah tahu loh. 5W1H yaitu what atau apa, where gimana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, itu kalau disingkat menjadi adik Simba. Nah, sudah pernah Bunin ajarkan nih di kelas 2 ya. Permainan lingkaran mahkota. Halaman 67 LKS. Nah, langkah-langkahnya, siswa berpegangan membuat lingkaran besar. Di tengah-tengah gambarlah lingkaran kecil. Siswa bernyanyi sambil mengelilingi luar lingkaran tersebut. Ketika guru meniup peluit, seluruh siswa harus berlari masuk ke dalam lingkaran. Nah, ini seru nih. Jadi sambil nyanyi-nyanyi, kemudian gurunya meniup peluit, lalu berlomba masuk ke dalam lingkaran. Siswa yang tidak berhasil masuk lingkaran akan kalah. Ulangi langkah permainan hingga ada pemenangnya. Nah, ini biasanya bisa lebih diperkecil. Jadi lingkaran pertama agak besar, lalu diperkecil dikit, diperkecil lagi sampai kecil banget. Nah, yang bisa hanya cukup satu orang. Itulah pemenangnya. LKS halaman 68, latihan pembelajaran 4. 1. Ayah adalah seorang titik-titik dalam keluarga. A. Kepala keluarga. 2. Kapan kamu mulai mengikuti kelas menari? Kapan? Nah, kapan di situ menanyakan waktu. Jadi jawabannya pasti berkaitan dengan waktu. Nomor 3. Posisi awal untuk melakukan permainan lingkaran mahkota adalah B. Berdiri membentuk lingkaran. Nomor 4. Titik-titik tidak begitu banyak, tapi cukup untuk menafkahi keluarga. Nah, pertanyaan yang sesuai untuk jawaban itu adalah yang D. Berapa pendapatan Bapak sebulan? Nah, jawabannya nyambung ya. Nomor 5, tugas anak sebagai siswa adalah belajar dengan rajin. Kemudian nomor 1, sebutkan contoh tugas anak di rumah: membantu ibu belanja, membantu ayah membersihkan jendela, merapikan tempat tidur. Nah, seperti itu. Jelaskan unsur why dalam dalam pertanyaan wawancara. Why itu artinya bagaimana, yaitu berhubungan dengan alasan-alasan atau sebab akibat. Nah, yang menanyakan sebab atau menanyakan akibatnya itu menggunakan kata tanya
bagaimana. Wah itu bukannya mengapa ya? Oh iya. Nah, Bun ini salah ketik lagi. Aduh, maaf ya, itu mengantuk ngetiknya. Nah, tapi penjelasannya benar kok, berhubungan dengan alasan dan sebab akibat. Itu mengapa ya, bukan bagaimana. Maaf ya, diralat sendiri. Nomor 3, unsur apa saja yang harus terkandung dalam pertanyaan wawancara? Nah, itu adik Simba. Boleh disingkat adik Simba juga tak apa-apa, kan satu kelas sudah paham semua. Nomor 4, bagaimana jika dalam permainan lingkaran mahkota ada yang melakukan kesalahan, maka dia akan kalah. Nomor 5, mengapa pada saat bermain lingkaran mahkota harus menjaga konsentrasi? Karena pada saat bernyanyi harus tetap fokus apabila guru meniup peluitnya. Nah, peran dan tugas anggota keluarga itu di halaman 69. Peran orang tua. Ada peran anak juga. Nah, peran orang tua dahulu ya. Ada ayah sebagai kepala keluarga, tugasnya mencari nafkah, bertanggung jawab melindungi keluarganya, lalu mengasuh dan mendidik anak. Nah, kemudian ada ibu sebagai kepala rumah tangga, tugasnya memasak, menyapu, mencuci, memastikan keluarganya nyaman di rumah, mengasuh dan mendidik anak. Nah, kalau ada orang tuanya yang ibunya bekerja, itu juga tidak apa-apa. Itu berarti membantu keuangan keluarga. Lalu peran anak sebagai anggota keluarga, tugasnya untuk belajar, membantu orang tua. Nah, latihan pembelajaran 5 halaman 70. Nomor 1, titik-titik saat menyiram bunga mawar tidak boleh sampai menggenang di pot. Mengapa? Nah, mengapa saat menyiram bunga mawar tidak boleh sampai menggenang di pot? Nah, seperti itu. Nomor 2, sebelum melakukan wawancara kita harus menulis pertanyaan. 3, mengasuh dan mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Dua-duanya berkewajiban. Nomor 4, di dalam keluarga anak berkedudukan sebagai anggota keluarga. Nomor 5, nah itu pertama dari angka 0 ke angka 5, berarti 5 ditambah. Nah, sekarang dari angka 5 ke 9, berapa langkah jalannya? 4, berarti 5 tambah 4 sama dengan 9, yang C. Nomor 1, sebutkan unsur-unsur yang harus ada dalam pertanyaan wawancara. Nah, itu adik Simba lagi ya. Apa yang dimaksud dengan unsur how? Nah, ini baru bagaimana. Kayaknya ini Bun ini salah penjelasannya yang ini. How itu berhubungan dengan penjelasan detail tentang topik yang dibicarakan. Nah, penjelasan tentang topik yang dibicarakan itu ada di halaman 67. Nah, minta tolong ya diganti, Nak. Maafkan Bu Guru. Nomor 3, apakah tugas seorang ayah? Mencari nafkah, bertanggung jawab dan melindungi keluarganya, mengasuh dan mendidik anak. Nomor 4, apakah tugas utama seorang anak? Belajar dan membantu orang tua. Nomor 5, 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, itu sesuai di garis terakhir yang ditunjukkan yaitu angka 5. Kemudian pemeliharaan dan perawatan tomat. Berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Wow, dari jauh ya ternyata. Ditanam pada suhu 20 sampai 27 derajat Celcius dengan curah hujan 750 sampai 1250 mg per tahun. Jadi kalau ditanam di daerah kita sepertinya kurang cocok ya, karena daerah kita kan panas, hawanya 30 derajat ke atas. Jadi kurang cocok kalau tumbuhan tomatnya ditanam di sini. Kemudian ketinggiannya ada di 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Nah, itu datarannya termasuk dataran rendah sih, tapi suhunya kita tidak sesuai untuk tumbuhnya tanaman tomat. Nah, langkah merawat tanaman tomat. Yang pertama, pengolahan tanah memiliki pH keasaman 5
sampai 7. Jadi maksudnya Kak Saman tuh rasanya agak-agak masam gitu loh, antara segitu pH-nya. Nanti kalau SMP belajar itu kok nak. Kemudian yang kedua penyiangan. Penyiangan itu bertujuan untuk mengangkat gulma yang ada di daerah tanam, di area tanam. Jadi gulma tadi kan tumbuhan pengganggu. Nah, itu disiangi. Kemudian nomor selanjutnya pemangkasan, dipangkas. Jadi pada tanaman tomat setiap minggu. Jadi dipotong mana bagian-bagian yang rusak. Ini sebisa mungkin seminggu sekali ya. Kemudian pemupukan tambahan. Nah, menyemprotkan pupuk organik cair untuk tomat organik. Sementara untuk tomat non organik semprotkan campuran KCl dan urea. Wah, ini bisa tanya ke tukang yang jual bunga-bunga itu di pinggir jalan. Nanti diberi petunjuk. Kemudian penyiraman dan pengairan. Penyiramannya tergantung kondisi alam ya. Kalau kemarau disiramnya tiap pagi ya. Kalau musim hujan enggak usah disiram, enggak apa-apa, karena kalau terlalu sering kena air juga tidak baik. Kemudian pemasangan lenjeran atau tempat mengikatkan tanaman agar tidak roboh. Lalu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit itu menggunakan prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT. Namun tetap semprotkan pestisida sebagai langkah awal pencegahan tanaman termakan oleh hama. Jangan sampai termakan ulat ya. Lalu latihan pembelajaran 6. Nomor 1, tomat adalah tanaman yang berasal dari Amerika Tengah. Tadi dari Amerika Tengah dan Selatan ya. Nomor 2, tomat biasanya tumbuh pada suhu 20-27 derajat Celcius yang B. Nomor 3, peran ibu di rumah sebagai siapanya anak? Sebagai jiwanya anak. Karena kalau tidak ada ibu, anak itu juga tidak akan bisa apa-apa. Coba bayangkan, dari kecil, dari bayi, dari baru lahir, nah itu sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Nomor 4, keluarga adalah tempat untuk berbagi kasih sayang. Nomor 5, nah itu menunjukkan itu sudah sama hasilnya sekalian tuh garis bilangan yang di soal. Dari 0 ke angka 5. Kemudian dari angka 5 ke angka 12 itu 7 langkah. Jadi jawabannya 12. Nah, jawabannya adalah 5 tambah 7 sama dengan 12. Nomor 1, sebutkan peranan ibu dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga. Nomor 2, tuliskan peranmu sebagai anak dalam keluarga, membantu orang tua. Kemudian, apa tujuan dari penyiangan? Untuk mengangkat gulma yang ada di daerah tanam, di area tanam. Nomor 4, apa tujuan pemasangan lenjeran pada tanaman tomat? Sebagai tempat mengikatkan tanaman agar tidak roboh. Nah, itu 6 tambah 9, dibuat garis bilangannya. Nah, itu pertama 0 dari 0 ke 6 langkah, kemudian 9 langkah. Jadi ditambahkan hasilnya 15. Nah, tugas hari ini adalah membuat 5 daftar pertanyaan berdasarkan bacaan hutan bakau, si sabuk hijau, pelindung pantai. Nah, nanti membuat daftar pertanyaannya yang macam-macam ya, yang bervariasi. Jadi ada yang menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, terus mengapa. Nah, itu bervariasi lebih baik. Kalau tidak bervariasi, Bu Ninin hitung 1 soal, 2 soal berarti jadi 1 soal. Kalau 3 soal sama pertanyaannya, apa semua misalnya, nah itu berarti Bu Ninin skornya nanti Bu Ninin nilai sendiri ya. Jadi usahakan berbagai macam variasi pertanyaan. Lalu tugas yang kedua, tadi tugasnya tolong difoto ya. Kemudian tugas yang kedua, buku paket halaman 124 sampai 125. Nah, apa nih? Kok suruh upload di WhatsApp? Nah, berarti praktek. Nah, Edo sedang memutar kepala. Ini sudah pernah nih dilakukan di kelas 2. Edo sedang memutar lengan juga sudah pernah. Edo sedang memutar pinggang. Ini baru kemarin. Edo sedang memutar tumit. Nah, itu hanya ujung kakinya saja yang diputar.
maksudnya tumitnya yang diputar ujungnya menempel. Kemudian Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Ini juga sudah pernah di kelas 2. Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Ini juga sudah pernah. Lalu Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Ini sudah pernah. Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Ini juga sudah pernah. Nah, silakan lakukan 8 gerakan ini lalu diupload di status WhatsApp orang tuanya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.